Teori pra-animisme. Kepercayaan pra-animisme dapat disebut juga dengan animatis, merupakan percaya adanya suatu kekuatan supranatural pada binatang ataupun objek tertentu. Artinya, dari objek tertentu bisa dipindahkan ke objek yang lain. Namun, kekuatan ini bukanlah bersifat dari roh, setan maupun jin, merupakan bersifat adikodrati. Teori animisme merupakan pemujaan kepada alam, bisa ke binatang, lalu tumbuhan, bahkan ke manusia. Melainkan yang mereka sembah bukanlah alamnya, tetapi kekuatan yang berada di belakang alam tersebut. Bisa keramat, bisa sakral, bisa suci, dan sebagainya. Teori monoteisme awal merupakan persembahan atau kepercayaan adanya Tuhan yang tunggal. Jadi waktu itu mereka menyembah matahari, Jepang kuno, dan Mesir kuno. Teori monoteisme murni. Pada teori ini, mereka sudah percaya akan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi pada teori ini mereka menyembahnya Tuhan. Teori pra-animisme. Kepercayaan pra-animisme dapat juga disebut dengan kepercayaan animatis. Dalam Maria Susaida Famoni R.R. Marat berpendapat bahwa animatisme mendahului animisme disebabkan bentuknya lebih sederhana dari animisme. Dalam konteks ini, kepercayaan animatisme berarti adanya suatu daya atau kekuatan supranatural ada dalam pribadi tertentu, binatang dan objek tak berjiwa lainnya. Artinya suatu bentuk kekuatan yang dapat dipindahkan dari satu objek ke objek lain. Daya ini bersifat adikodrati dan tak berpribadi, jadi bukan setan dan roh. B. Teori animisme. Teori animisme dalam kepercayaan manusia konsepnya adalah pemujaan terhadap alam, seperti matahari, binatang, dan manusia. Akan tetapi, pemujaan terhadap alam bukan semata-mata menyembah alam tersebut, tetapi hakikatnya adalah menyembah kepada kekuatan yang berada di balik alam. Kekuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu yang kudus, suci, keramat, sakral, kuasa, dan pencipta. C. Teori monoteisme awal. Dalam kajian teori ini, semua konsep ketuhanan dikesampingkan. Artinya konsep ketuhanan yang dipercaya oleh manusia adalah konsep Tuhan yang tunggal. Teori monoteisme awal adalah bentuk penyembahan pada suatu materi saja, yang berarti penyembahan yang berbentuk tunggal. Misalnya di Jepang kuno dan Mesir kuno menyembah matahari. D. Teori monoteisme murni. Pada teori ini, bentuk konsep Tuhan tunggal dalam monoteisme sama dengan monoteisme awal. Kan tetapi, dalam konsep monoteisme murni memandang bahwa Tuhan yang tunggal adalah Tuhan yang menguasai dunia. Dengan kata lain, bahwa Tuhan dalam konsep ini adalah Tuhan yang menciptakan semua makhluk termasuk matahari. 3. Sejarah perkembangan agama dan konsep ketuhanan. Agama dalam kehidupan manusia sama tuannya dengan manusia itu sendiri, sehingga agama itu tidak mungkin dapat dipisahkan dari sejarah manusia. Perkembangan agama dan konsep ketuhanan, sebagaimana Andre Lang, agama berkembang dari bentuk sederhana sampai bentuk modern. A. Agama dan konsep ketuhanan pada masa Yunani kuno. Pada masa ini, agama dikembangkan masyarakat melalui mitos. Cerita mitos, mitologi dalam hal ini dipergunakan masyarakat untuk menjelaskan hakikat hidup manusia. Sebagaimana Nurholis Majid, bahwa mitologi dan legenda adalah kebutuhan hidup manusia dan wujud nyata dari sistem kepercayaan. Sedangkan dari sudut pandang agama, kebutuhan manusia kepada sistem kepercayaan merupakan salah satu naluri yang amat mendasar, lebih mendasar dari manusia untuk makan dan minum. Itu sebabnya agama sebagai sumber makna hidup yang terpenting dalam sistem kultural manusia tidak lepas dari mitos-mitos. B. Agama dan konsep ketuhanan dari masa ke masa atau dalam teori evolusi. Agama berkembang dari tingkat paling sederhana menuju tingkat yang lebih maju. Dengan kata lain, agama berkembang dari mitologi menuju teologi natural dan teologi wahyu. Konsep agama dan ketuhanan terus berkembang seiring dengan tingkat kemajuan pemikiran manusia dalam konteks sejarah. Maka itu, dari masa ke masa, agama mewarnai kepercayaan masyarakat. Kepercayaan kepada Tuhan adalah dasar utama dalam paham keagamaan. Sejarah perkembangan agama dalam konsep ketuhanan dalam teori evolusi. 1. Dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan primitif di mana semua benda mempunyai kekuatan yang bersifat gaib atau kesaktian. Dinamisme berasal dari bahasa Yunani atau dinamis, kekuatan bagi manusia primitif. Tiap-tiap benda memiliki kekuatan gaib atau kekuatan batin yang misterius. 2. Animisme. Dalam pandangan masyarakat primitif lain berpendapat bahwa semua benda baik yang bernyawa maupun tidak, semuanya mempunyai roh. Paham ini disebut pahamanisme. Dalam pengertian kata animisme berasal dari bahasa Latin anima, artinya jiwa atau roh. 3. Politeisme. Perkembangan pemikiran manusia merupakan bagian yang tak dapat diabaikan. Konstruksi pemikiran dari animisme dengan konsep mana yang mengalami peningkatan status dari kekuatan gaib menjadi roh yang juga memiliki kekuatan gaib. 4. Henoteisme. Dalam paham ini hanya ada satu dewa saja yang memiliki kekuatan
tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penempatan Zeus dalam agama Yunani kuno, dipandang sebagai kepala dan bapak dari keluarga dewa-dewa Pantheon oleh orang Yunani. Yang kelima, monoteisme. Dalam monoteisme sudah tidak mengakui adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhan yang Esa. Monoteisme pada akhirnya terjadi pada bangsa Yahudi. Lebih jauh, monoteisme lebih dekat dengan paham agama-agama wahyu seperti Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Yahudi dengan kitab Taurat, Kristen dengan Injil, Islam dengan Al-Quran. Konsep monoteisme dalam Yahudi dan Kristen terdapat dalam perjanjian lama. Aku yang pertama dan aku yang terakhir, tiada Tuhan selain aku. 26. Sebab, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. 27. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. 28. Yang keenam adalah deisme. Deisme atau transenden merupakan paham ketuhanan yang hampir sama dengan teisme atau imanen, yaitu sama-sama percayai adanya Tuhan dalam perspektif natural atau agama natural. Secara prinsip antara teisme dan deisme sangat berbeda. Teisme beranggapan bahwa Tuhan adalah transenden sekaligus imanen. Sedangkan deisme berpandangan bahwa Tuhan setelah menciptakan alam ini kemudian membiarkannya secara mekanis berjalan sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan lagi. Menurut paham ini, alam dapat berjalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan secara otomatis dan berjalan dengan sempurna. Yang ketujuh, panteisme. Dalam paham ini menganggap seluruh kosmos ini adalah Tuhan. Alam yang dapat diindra dan merupakan bagian dari Tuhan adalah ilusi. Tuhan itu imanen. Oleh karena itu, Tuhan adalah keseluruhan kosmos. Dalam paham ini, maka Tuhan sangat dekat dengan manusia. Terlebih ketika kosmos ini adalah satu, maka Tuhan dalam panteisme adalah satu juga. Dengan demikian, panteisme menunjukkan kepekaan tinggi terhadap kehadiran yang ilahi dalam dunia. Yang kedelapan, teisme. Paham ini sebenarnya sepaham dengan deisme, yang menganggap bahwa Tuhan itu juga bersifat transenden. Akan tetapi, paham ini sama dengan paham panteisme yang masih mengakui bahwa Tuhan sebenarnya dekat dengan kita. Aliran ini berbeda dengan deisme. Dalam paham ini menyatakan kalau alam setelah diciptakan masih tetap memerlukan Tuhan dan segala sesuatu bersandar padanya. Tuhan adalah sebab bagi seluruh yang ada alam ini. Kosmos ini tidak mungkin bisa terwujud dan bertahan tanpa kehadiran Tuhan, walaupun hanya sehari. Dalam konteks ini, Tuhan secara terus-menerus dan langsung mengatur alam ini dan dialah yang menggerakkannya. Yang kesembilan adalah naturalisme. Naturalisme sendiri merupakan ajaran yang tidak mengakui adanya kekuatan lain selain alam. Dalam paham naturalisme, alam ini berdiri sendiri, serba sempurna, beredar, dan beroperasi sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Dalam paham ini, sejarah perkembangan agama dan konsep alam sebenarnya tidak diciptakan dan bergantung pada suatu kekuatan yang ada di luar dirinya. Dalam hal ini pula merupakan kekuatan supranatural. Paham naturalisme berkembang setelah ilmu pengetahuan manusia semakin maju. Dan manusia pada dasarnya telah mengetahui bahwa kosmos ini berevolusi menurut mekanisme tertentu. Kemudian yang ke-10 adalah ateisme, merupakan paham yang tidak mengakui adanya Tuhan, melihat pada pandangan naturalisme yang mengatakan bahwa kosmos ada dengan sendirinya dan bergerak mengikuti hukum dalam dirinya. Untuk itu pula, Tuhan tidak dibutuhkan lagi. Maka kemudian ateisme mengajukan pertanyaan, kalau Tuhan itu benar-benar ada, mengapa tidak menunjukkan dirinya dengan nyata? Keterangan adanya Tuhan yang didasarkan pada alasan adanya mukjizat dan wahyu dianggap tidak memuaskan. Selanjutnya dalam paham ini mengatakan bahwa hidup di alam ini tidak ada tujuan dan arti yang jelas. Yang ke-11 adalah agnostisisme. Agnostisisme merupakan paham atau aliran yang berpandangan bahwa mustahil akal manusia dapat mengetahui eksistensi Tuhan. Ini karena akal manusia bersifat terbatas sehingga tidak akan mampu mengetahui sesuatu di luar jangkauan akal manusia, termasuk di dalamnya realitas ketuhanan. Dalam paham ini tidak secara tegas menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi manusia tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Lebih jauh dari paham ini bisa disebut skeptisisme. Kata agnostik ini pada awalnya diperkenalkan oleh Thomas Henry Huxley pada tahun 1825 sampai 1895 sebagai lawan dari kata agnostik yang menyatakan bahwa manusia mampu mencapai pengetahuan yang positif tentang Tuhan. Sedangkan dalam agnostisisme mengatakan bahwa manusia tidak akan memiliki pengetahuan yang positif tentang Tuhan. Alasannya yaitu kalau tentang alam raya ini saja manusia tidak sanggup mendapatkan pengetahuan yang pasti, apalagi tentang pengetahuan yang